Pandemi COVID-19 memang demikian menakutkan dan mencemaskan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Namun, sebagai hamba Allah yang beriman, hendaknya kita mengingat hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwasannya terjadinya wabah bukan tidak ada tujuan atau bukan karena ketidaksengajaan, tapi memang diturunkan oleh Allah sebagai sebuah pengingat dan peringatan bagi kita umat manusia, khususnya hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'un ayatul rijzi ibtalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'un atau wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Satu hal yang harus kita perhatikan dalam hadis ini adalah bahwa wabah penyakit ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu peringatan, sebagai suatu pengingat yang Allah turunkan untuk menguji hamba-hambanya. Perlu kita ketahui bahwa coronavirus disease 19 atau COVID-19 adalah makhluk Allah yang sangat kecil dan halus. Ukuran virus COVID-19 ini sekitar 120 nanometer. 1 nanometer itu sama dengan 1/miliar sentimeter. Jadi 1 sentimeter dibagi 1 miliar. Itu 1 nanometer. Nah, ukuran COVID ini 120 nanometer. Subhanallah. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk yang sedemikian halus dan kecil ini. Alangkah kecil dan halusnya makhluk yang telah Allah jadikan sebagai tentaranya untuk memberikan peringatan kepada umat manusia agar tidak lagi sombong, tidak lagi takabur, dan tidak lagi melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak segan, tidak sungkan untuk membuat suatu perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah daripada itu. Fa ammal ladzina amanu faya'lamun annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Adapun orang-orang yang beriman, mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini sebagai perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberi petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Siapa mereka? Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang telah melanggar perjanjian dengan Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi.
Mereka itulah orang-orang yang merugi. Ikhwani fillah, seberapapun dahsyat dan menakutkannya wabah COVID-19 ini, maka bagi kita yang beriman kepada Allah, sesungguhnya bukanlah COVID-19 yang harus membuat kita takut dan tunduk. Namun lebih daripada itu, bahwasanya ketakutan dan tundukan kita harus kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan Covid ini. Jangan takut dengan Covid, tapi takutlah sama Allah. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Covid-19 ini hanya sebagai sebuah pengingat, sebagai alarm bagi kita, sebagai warning agar kita kembali kepada jalan Allah, agar kita kembali kepada taubah, kembali masuk ke dalam batas-batas yang telah Allah tentukan, tunduk dan taat kepada Allah sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Maka saatnya kita bermuhasabah, saatnya kita mengevaluasi diri kita, berintrospeksi masing-masing kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah kita sebagai hambanya telah melakukan hal-hal yang melampaui batas-batas yang telah ditentukannya? Semoga Allah selalu membimbing kita agar selalu berada di jalan yang lurus, yang diridhoinya, dan kembali selalu kepada maghfirah. Hadirin jamaah salat Id yang dibahagiakan Allah, tujuan berpuasa adalah agar menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun. Hari ini kita sudah melewati Ramadan yang selalu kita rindukan. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesempatan kepada kita agar dapat memperbaiki Ramadan-Ramadan yang akan datang. Dalam masa-masa kita menghadapi wabah Covid di Ramadan tahun ini, maka seharusnya apapun yang kita pikirkan dan lakukan dalam menyikapi keberadaan Covid-19 ini, hendaknya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai manifestasi kita, manifestasi takwa kita kepada Allah. Dengan begitu bukan berarti juga kita menyombongkan diri, lalu menyombongkan diri dengan sesumbar kepada makhluk Allah tersebut karena merasa kita mungkin paling dekat, paling bertakwa. Tidak. Orang takwa tidak pernah menyombongkan dirinya. Orang takwa tidak pernah mengakui dirinya sebagai orang yang bertakwa, karena dia tetap tawadhu. Maka marilah kita selaraskan langkah, perilaku dan sikap kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 134 sampai 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Orang-orang yang bertakwa ialah orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dalam keadaan mudah maupun susah, yang menahan amarahnya meskipun sebenarnya mampu melampiaskannya, dan yang memaafkan orang yang berbuat zalim kepadanya. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, yang memiliki perangai semacam itu. Selanjutnya dalam surat Ali Imran ayat 135 Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun."
Dan juga mereka orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, mereka berhenti sedangkan mereka mengetahuinya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal musliman fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala ashrafi ubadik Sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma an khulafa'ir rasyidin wa an azwajihi wa ummahatil mu'minin wa an sairis sahabati ajma'in wa anil mu'minin wal mu'minat ila yaumiddin wa anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la tada' fina wa la ma'ana syaqiyan wala marhum wala mahruman. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'ifaf wal-ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.